kita bahas dulu. Nanti sampai di pembahasannya Yesus itu sahabat orang berdosa. Apakah menjadi sahabat buat orang yang berdosa? Nah, kira-kira gimana nih menurut Yesus menjadi kenapa Yesus itu bersahabat dengan orang berdosa? Itu kalian mikirin itu enggak? Yang kalian pikirin gimana? Yesus sahabat orang berdosa. Kira-kira mau apa yang kalian mesti dari sini? Aku yang mau kak. Pertanyaannya apa? Kenapa Yesus kok mau gitu kan? Bersahabat dengan orang berdosa. Yo, nah, pengikutnya banyak. Gak apa-apa. Oke, kamu apa lihat? Hah? Nggak tahu. Nah, oke. Sebelum kita kan menyanyi kenapa Yesus mau menjadi sahabat buat orang berdosa. Nah, ya tadi kan seperti keberaniannya aku akan menjadi sahabat bagi orang berdosa. Nah, itu. Pertama, kenapa Yesus menjadi sahabat buat orang berdosa, dan yang kedua, kenapa kita harus mengikuti Yesus bersahabat dengan orang berdosa. Terus pertanyaannya nih, kenapa bersahabat dengan orang berdosa itu kayak gimana? Gitu. Apakah bersahabat dengan orang yang berdosa itu kita kita ikut-ikutan? Misalnya ada temen yang misal kita ikut-ikutan sama gitu. Nah, itu jadi pertanyaannya. Nah, ini kita akan bahas ya. Nah, pertama, kenapa kok Yesus itu mau bersahabat? Yuk, jawab satu-satu. Nanti jawab. Di sini tadi ya, kenapa ya? Iya, gimana? Yuk, kamu tuh tinggal. Ini harus jawab, ayo. Ya kamu, nah, gimana? Tidak apa loh, kan jawab nggak apa-apa. Jawab nggak apa, ayo dijawab. Kapan kok Yesus mau bersahabat dengan orang berdosa? Tadi kan itu dari kamu yang disuruh bukunya kan. Kenapa Yesus mau jadi sahabat orang berdosa? Itu sudah ada jawabannya sebenarnya. Dan diterangin dulu kalau kita ngerti. Apa ya? Apa? Yesus tahu bersahabat sama orang berdosa. Orang berdosanya siapa aja? Cukai, terus ada apa namanya? Banyak nama ya. Orang kerasukan setan. Yesus tuh mau gitu loh bersahabat dengan orang yang kayak gitu. Tadi Yesus selalu ngapa di tadi kata apa? Aku datang bukan untuk orang yang tapi untuk orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu gambarkan orang yang buruk. Orang yang buruk itu jadi orang yang apa? Sakit loh. Kalau sehat, lawan katanya sakit. Nah, berarti sakit itu digambar. Yang sakit apanya? Hah? Yang sakit apanya? Orang berdosa. Ada pemungut cukai, jadi orang yang berdosa. Itu yang sakit apanya? Yang sakit. Ya dosanya itu. Dia jadi pemungut cukai itu sakit. Loh kok bisa digambarkan sakit? Ya itu karena dosa. Nah itu tadi dia berdosa. Iya, dosa itu penyakit. Bener nih kamu katakan itu bener. Dosa itu penyakit. Tapi apa yang sakit tubuhnya? Makanya ada istilah tuh ada istilah orang itu iya gimana? Enggak, orangnya mati, orangnya mati. Jadi apa ya? Yang mati itu karena ya itu membuat orang jadi berdosa ini sakit gitu kan, orang yang sakit gitu. Ayo diperhatiin dulu. Jadi orang berdosa digambarkan seperti orang yang
sakit. Nah ternyata Yesus datang tuh untuk itu, untuk menjawab kebutuhan mereka, untuk menjawab mereka ini yang sakit-sakit ini tadi. Ya, orang sakit disembuhkan. Ada orang yang apa namanya rasukan disembuhkan juga. Ada pengemudi cukai yang suka korupsi juga diajak Tuhan jadi muridnya. Bayangin loh, kalian coba mikir nggak, ada orang yang nakal sama Tuhan Yesus diajak jadi muridnya. Coba, boleh nggak? Kalian lihat, coba mikirin orang yang nakal Tuhan Yesus ajak jadi muridnya, kira-kira gimana? Hah? Iya loh, aneh kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, coba kalian bayangin di posisi sekarang. Kalau misalnya dari ini ada seorang atau pendeta, kok temenannya kok sama orang berdosa? Kok temenannya sama orang yang korupsi? Temenannya kok sama orang yang dari penjara? Kira-kira gimana nih? Ya gitu ya, gitu nggak sih? Kalian mikir apa? Misalnya lihat gitu. Enggak, kalian misalnya lihat orang kayak gitu, kira-kira mikirnya gimana? Kayak gini ya, aneh ya. Di masa itu tuh kayak gitu, makanya orang-orang ya gitu, banyak yang ngecam Yesus, gitu kan? Tapi Tuhan Yesus makanya itu apa? Ya memang untuk memulihkan orang yang berdosa, orang yang berdosa bisa diampuni, orang yang sakit bisa disembuhkan. Itu loh poinnya. Nah, gitu ya, paham ya sampai sini ya. Hal yang kedua, kenapa kok kita harus meneladani Yesus, gitu ya? Nah, karena kita ini semua, iya kita itu yang dihapus dosa kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan. Nah, kita dipanggil untuk mati dengan Tuhan, yaitu untuk apa? Yang beritain Injil ke orang lain. Gimana caranya? Ya lewat hidup kita. Gimana hidup kita di sekolah? Terus gimana? Kalian kira-kira nih, ada teman-teman yang kayak gitu, gimana respon kalian? Ayo coba. Ada teman kalian yang nakal, ada teman kalian nih dipojokkan. Hah? Ribut lah, itu nggak benar. Itu nggak benar. Kira-kira gimana loh kalau ada teman kalian? Jauh ya? Kita harus meneladani Yesus. Nah gini, kuncinya satu untuk dari kita sendiri harus dipunyai. Nah kalau biasa kita saat ini mungkin ada yang merasa hidupnya berdosa. Asalnya ada merasa hidup itu aku udah banyak salah sama Tuhan, aku udah banyak jahat sama Tuhan, aku udah banyak nakal, udah banyak tidak nurut. Siapa yang merasa gitu sekarang? Kita semua merasa gitu ya. Sering nggak nurut ya sama Tuhan. Tapi sekarang kabar baiknya gini. Tuhan Theo ya, benar Theo. Tuhan Yesus juga mengasihi Kak Dunia. Gimana cara Tuhan Yesus mengasihi? Kita yang berdosa diampuni, gitu ya. Jadi kita harus mengerti bahwa kita itu sudah diampuni Tuhan. Kalau kita sudah percaya Yesus, kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita percaya bahwa kita ini sudah dibenarkan gitu loh. Sudah ada di dalam Tuhan, sudah ada di dalam Yesus, dan harusnya nggak berdosa hidupnya, gitu ya. Tapi kalau meskipun kita berdosa, Tuhan Yesus itu mau menerima kita, ya. Tuhan Yesus mau menerima kita, Dia mengasihi kita dan memulihkan kita semua, gitu ya. Siapa yang sekarang rindu untuk dipulihkan Tuhan Yesus? Siapa yang rindu untuk dipulihkan Tuhan Yesus? Kita kalian semua rindu ya untuk dipulihkan Tuhan Yesus ya. Yang merasa berdosa, nanti di akhir kita bisa berdoa ya di sini ya, gitu ya. Nah, nanti Tuhan Yesus mengajarkan harus menerima kalian yang memimpin ya. Nanti kita di sini berdoa ya. Kalau kita hari ini merasa berdosa, hari ini kita mungkin merasa sudah jauh sama Tuhan, merasa sudah, aduh kok aku nakal banget ya sama Tuhan, kok tidak nurut, sudah banyak kejahatan yang aku lakukan. Tapi kabarnya Tuhan Yesus sampai sekarang masih mengasihi kita semua. Siapa yang di sini merasakan kalau kamu dikasih Tuhan Yesus? Beneran jujur dari dalam hati. Siapa yang masih dikasih Tuhan Yesus? Enggak, beneran ini harus dari dalam hati jawabannya. Kamu merasa dikasih Tuhan Yesus enggak? Iya, kamu dikasih. Tuhan Yesus mengasihi kamu itu full. Benar-benar kamu. Kasihnya Tuhan Yesus itu apa? Kalau kita punya teman kayak gitu, kita mau berteman enggak? Kamu mau berteman enggak dengan orang-orang yang toksik, dengan orang-orang yang suka mengotot gitu. Lebih dari orang tua yang Ya, suka orang yang mengasihi
Coba bayangin nih, Tuhan Yesus mau mati buat indah. Kita harus bisa mau. Tuhan Yesus mau mati buat Tuhan Yesus mau mati buat Kita tidak berpengaruh ya. iya, buat semua, buat keambilan juga. Bayangin itu. Kira-kira gimana kasihnya Tuhan Yesus? Gak terbatas ya berarti, gak ada tandingannya. Tuh, nah itu Tuhan Yesus mau mati. Jadi kuncinya untuk kita bisa membawa orang lain yang berdosa kepada Yesus. Caranya gimana? Ya mestinya kitanya sendiri dulu yang harus dipulihkan. Kitanya sendiri dulu yang harus apa ya? Diampuni Tuhan Yesus. Contohnya nanti Nelly ya, tadi kita lihat Nelly ya, itu setelah dipulihkan Tuhan Yesus jadi murid Tuhan Yesus, jadi penderitaan Injil. Bayangin, coba kalian mikir, itu orang korupsi, orang dari korupsi jadi hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan. Yang korupsi itu tahu nggak? Ya korupsi ya, kamu mau cukai. Ya dia kan korupsi ya, kamu yang korupsi jadi hamba Tuhan. Nah, itu pemulihan Tuhan Yesus buat semua orang. Nah, demi aku buat kita semua. Tuhan Yesus sedosa apapun kita, sejahat apapun kita, semacam apapun kita, itu Tuhan Yesus ampuni. Ya, karena Yesus kita dan Tuhan Yesus akan dia datang untuk orang yang sehat, untuk orang yang sakit, bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang yang itu ya. Nah, apa di antara kita semua ini yang mau benar Yesus? Nah, pagi kemarin kita lihat firman. Siapa yang mau benar? Yang mau Joy awal-awal ceritanya dia bikin apa? Yuk, Saya. ya kita aja ya. Enggak, siapa? Kalian semua mau ya? Beneran ya, yuk kita harus bahwa kita ini ya kita berdoa ya. Nanti kita berdoa toh. Kita nanti bisa aktivitas ini kalau aktivitasnya itu nanti game ya, kita berdoa. Misalnya ada waktu sisa kita bisa main gitu ya. Iya cepat ya. Mari kita berdoa kepada yang sudah kami ucap syukur Tuhan bukan untuk orang benar, bukan untuk orang jahat, tapi untuk orang yang berdosa, untuk orang yang sakit. Tuhan, yang saat ini butuh pemulihan dari Tuhan. Hari ini mereka merasa jauh dari Tuhan. Hari ini mereka merasa hidupnya jauh dan mangkal, sudah banyak melakukan kejahatan. Maka kami tahu Tuhan bahwa Kau Allah yang mengampuni setiap dosa kami. Kau Allah yang menjauhkan kami dari segala dosa. Ampuni setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Biarlah kiranya kasih-Mu memenuhi setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh penuh kasih Tuhan, dipenuhi dan dipenuhi Tuhan, sehingga kami senantiasa hidup Tuhan ya Tuhan, dan hidup di dalam rancangan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati berkati setiap Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini, dan anak-anak-Mu ini terus mau pakai menjadi alat-Mu bagi dunia ini ya Tuhan. Di sekolahnya Tuhan pakai melalui kehidupannya, ilmu boleh diberitakan. Sehingga Tuhan memberkati saat ini dalam sekolahnya, dalam kehidupannya, dalam keluarga mereka. Tuhan yang tolong jika mereka ada permasalahan, tolong supaya Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Dan saat ini Tuhan semakin kembali aktivitas kami, kami akan memimpin saya Tuhan tolong dan melalui ini boleh semakin dewasa, boleh belajar akan firman dan firman-Mu terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yo, habis ini kita akan main game ya.